Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madon. Bu, mau ditambah pahala tak? Mau ditambah pahala tak? Mau ditambah rezeki tak? Mau ditambah anak tak? Mau tidak? Kalau bapak mau ditambah nenek tak? Mau tidak? Mau? Yuk yang mau tambah rezeki, pahala, berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya tebarkan salam. Kenapa? Karena setiap kita mengucapkan Assalamualaikum kata Rasulullah, la asyraf, bagi kita 10 pahala. Jadi kalau kita sebelum musibah waktu maka dibolakkan di jalan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam, dapat bagi 10 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi la isyrun, bagi kita 20 pahala. Kalau satunya lengkap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, la salasun, bagi kita 30 pahala. Alhamdulillah. Kira-kira mau ditambah 30 pahala? Yakin? 30 pahala mau ditambah? Kalau disuruh pilih 30 pahala dengan 30 juta, pilih mana? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Pahala 1 juta? 30 juta, Depa Manasa. Betul? 30 pahala Manasa. Maka kita pilih yang pasti-pasti saja. Yuk, yang mau tambah 30 pahala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jauh salam, insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Yang cepat mudah-mudahan langsung didengar malaikat pencabut nyawa. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi furida 'alal mu'minina wal mu'minat as-salatu 'ala khamsati salawat. Asyhadu an la ilaha asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna salatan wa salaman ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus Bapak Desa Tanmai, ada juga Desa Mojo, Pak Lurah, Kabupaten Pagae, serta tentu jajaran pengurus pembangunan Masjid Al-Mujahidin Bedoro, Caca Bidoro, para tokoh masyarakat, tokoh agama, para alim ulama, para habaib, ibu-ibu dan bapak-bapak, hadirin hadirat
Allah. Bapak angkat tangan. Maksudnya taruh di rumah. Angkat betul. Masya Allah. Inilah yang namanya fenomena yang sebetulnya mohon maaf, pada kalau berbicara Isra dan Mi'raj ini sangatlah penting. Mengapa? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan wajib hukumnya kita untuk meyakini Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran, paham tentang Al-Quran. Maka apa sesungguhnya peringatan Isra dan Mi'raj ini sungguh amat penting kita datangi. Tapi sayangnya karena tidak punya daya tarik peringatan Isra Mi'raj, sepi yang datang. Coba sekali-kali peringatan Isra Mi'raj juga angka sempurna, angka corona, angka pentingnya. Saya yakin, peringatan Isra Mi'raj juga nanti pasti banyak yang datang. Insya Allah. Itulah manusia terkadang diiringi dengan materi, baru dia mau datang untuk beramal soleh. Dengan diiringi materi, dia baru datang untuk berbuat kebaikan. Padahal amal soleh kebaikan bukan untuk Allah, bukan untuk Rasulullah, semata-mata kembali untuk kita juga. Betul? Jadi mudah-mudahan yang datang ini adalah orang-orang yang berikhlas karena Allah. Maka karena tidak ada yang dinantikan, tidak ada yang dihayalkan bahwa sokok, bahwa telur, gaga, maka semata-mata libtiqa'i mardatillah, mengharap ridha Allah Subhanahu. Mudah-mudahan duduknya kita di sini dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah. Langkah-langkah kaki kita dari rumahnya, Masya Allah, setiap satu langkahnya Allah berikan 10 pahala, dan setiap langkah kaki kirinya Allah gugurkan 10 keburukan di dalam diri kita. Amin. Maka yang paling bahagia orang yang paling ngebela belahan. Siapa yang di sini yang paling ngebela belahan? Yang paling banyak langkah-langkah kaki? Tentu saya dari pintar. Ayo, saya naik mobil, iya, dikiaskan setiap putaran roda kendaraan Allah akan berikan 10 kebaikan, insya Allah. Kenapa? Karena yang diganjar oleh Allah pahala adalah niat kita, pilihan kita untuk datang ke tempat ini, untuk datang untuk memperingati peringatan Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kalimat kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi. Yuk, biar tidak ngantuk, biar tidak cakaru. Kita sama-sama bersalawat sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Nabi salam, Ya Rasul salam, Ya Habib salam. Mudah-mudahan salawat ini mengantarkan kita orang yang layak, patut, pantas untuk mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
jauh dari apa yang Allah inginkan. Mengenai pribadi saya, iya, tania kita tania. Musuh pajak itu masih kurang konsentrasi, pikirannya masih kemana-mana. Allahu Akbar, pertama khusyuk, selanjutnya ingat ini gimana taruh duit kita di 110. Ingat sila gede, tapi sulisu. Ingat lagi kesal sama mama di pelaku. Pikiran kemana-mana, tidak khusus saya, bapak ibu dede. Kalau saya tidak sangka saja kalau bapak ibu sholatnya khusyuk dari rahmat sampai salam, tidak kemana-mana pikirannya. Saya, Insya Allah. Sedangkannya masih sering ingin dilihat orang, masih ingin dipuji orang, mau dikatakan orang, apa bahasa Buddhisnya, melo yasu. Masya Allah, umrahnya juga begitu, hajinya juga begitu, mas puasanya masih pada rek, alasan jadi bukan karena amal ibadah kita masuk surga karena dua. Satu, karena rahmatnya Allah. Bagaimana cara menentuk rahmatnya Allah? Bikin Allah ridho sama kita, bikin Allah senang sama kita, bikin Allah bangga dengan kita. Bagaimana caranya bikin Allah ridho sama kita, bangga dengan kita? Gampang. Ikuti apa yang Allah mau. Allah maunya kita besok panjang 5 waktu maksimal minimal, laksanakan. Allah suruh kita puasa, kerjakan. Allah suruh kita infak sedekah, lakukan. Kalau Anda gereja, kalau Anda umrah haji, silakan. Maka ketika kita mengikuti apa yang Allah inginkan, maka Allah akan ridho dengan kita. Makanya kalau dia musuh pajak kita terdiri, apa baca doanya? Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Ilahi anta maksudi, ya Allah, aku memang musuh pajak, hanya Engkau yang aku tuju. Wa ridhoka matlubi, dan ridho pula yang aku cari. Aku tidak cari apa-apa, tidak cari penghargaan dari orang, tapi yang aku cari adalah apa? Ridho Allah Subhanahu. Makanya Pak, kalau memang musuh pajak baca doa tadi. Ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Yang kedua, kita masuk surga karena apa? Syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita dapat syafaat bikin Rasul senang? Bagaimana caranya? Salah satunya dengan sering bersolat. Bu, Ibu, lebih banyak salawatnya atau gosipnya? Jujur, jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak gosipnya atau salawatnya? Kok Bapak yang jawab gosipnya katanya? Ya Allah, ya Rahman ya Karim. Maka perbanyak salawat, insya Allah kita akan mendapat syafaat dan bisa membuka pintu surga ya Allah. Amin, amin ya Rabbal. Isra Mi'raj. Isra Mi'raj, dua peristiwa yang saling berhubungan satu sama lain. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini
Masya Allah, mending mohon maaf sudah punya bemor, bahkan sebelum bemor, angka pompa beneta, angka becakna. Tahu becak? Bene cadangan. Ya Allah. Pak Desa punya becak? Desa. Hah? Angka desa, angka becak Pak Desa? Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tangisannya cuma sebelah mata, yang sebelah kanan badan mata, sebelah kiri. Oh, cari-cari mage ini janda yang bisa dinikahi. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tapi biar bagaimanapun ketika beneta meninggal dunia pasti ada kesedihan juga. Walaupun beneta itu mohon maaf mungkin galak, walaupun beneta mungkin cerewet, betul tidak? Beneta cerewet tidak Pak? Cerewet. Mungkin beneta sering marah-marah. Pak, kalau beneta masih marah-marah atau banyak omongnya, berarti beneta masih terhitung bahagia dengan kita. Ingat, kalau angka beneta yang tadinya banyak bicara tapi dia menjadi pendiam, hati-hati, di situ ada luka yang terberat yang dialami oleh beneta atas kelakuan kita. Jadi kalau beneta sudah diam, hati-hati Pak, tandanya beneta sedang sakit hati. Kalau beneta sedang diam, tandanya beneta tidak bahagia. Maka berbahagialah kalau beneta masih berarti beneta masih sehat dan masih bahagia. Betul Bu? Karena sunatullah, sunnahnya perempuan itu banyak bicara. Kenapa? Karena perempuan punya cadangan kosakata seharinya 20.000 kata yang harus dikeluarkan dalam satu hari. Ini bukan saya bicara ini ilmu apa? Ilmu apa ini otak. Jadi punya 20.000 kata dalam cadangan seharinya yang harus dikeluarkan. Kapan tidak dikeluarkan? Beneta stres. Kalau bapak cuma 5.000 kata Pak, laki-laki hanya 5.000 kata sehari. Maka bapak jangan kaget baru berbicara satu kata, wajar 5.000 dibanding 20.000. Jadi kalau bapak pulang kerja sudah capek 5.000 katanya di tempat kerja, ibu punya 20.000 kata, tidak keluar rumah, di rumah saja, siap-siap bapak jadi maksa keluaran kata-kata beneta. Udah, gini aja Pak. Nanti kalau sudah keluar juga kan sudah tidak sendiri. Anggap aja ambil lalu. Masya Allah. Jangan ditimpali, jangan dibantah. Karena kapan dibantah? Perang dunia. Dengerin aja Pak, cari aman. Ini ilmu. Ini ilmu Allah, Masya Allah ya Rabbana Karim. Nah kembali, Khadijatul Kubra, istri tercinta Rasulullah yang berkorban doanya, dananya, dayanya, doa, dana, daya. Khadijah serahkan untuk syiar perjuangan Rasulullah. Seorang wanita yang dari rahimnya mengeluarkan putra-putri Rasulullah 6. Seorang wanita yang dimana pada saat itu tidak ada wanita yang percaya kepada Islam. Apa yang dibawa oleh Rasulullah? Dialah satu-satunya wanita yang meyakini dan beriman kepada Allah, kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang wanita yang bahkan mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Meninggal dunia, Rasulullah benar-benar mengalami kesedihan. Maka pada tahun itu dikatakan Amul Husni. Apa namanya? Amul Husni. Tahun Husni.
Negeri Taif itu Pak, Bu, kira-kira 100 km dari kota Mekah. Mudah-mudahan kalau Bapak Ibu nanti ada rezeki pergi umroh, mau umroh Bapak Ibu? Mau ke Tanah Suci? Mau sekali atau mau banget? Mau banget. Mau cepat atau lambat? Cepat. Sudah mendapat? Ya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan rezeki bisa ke Tanah Suci. Amin. Ya Allah. Kalau kita diberikan kesempatan ke Tanah Suci, jangan lupa jalan-jalan ke Taif. Di situ ada banyak tempat-tempat bersejarah. Salah satunya yang berhubungan dengan peristiwa sebelum Isra dan Mi'raj. Pergi ke Taif. Di sana negerinya sungguh amat tentram. Daerahnya daerah dingin, berbeda dengan Mekah. Jadi kalau buah-buahan, sayur-sayuran yang dibuka itu rata-rata dari Taif. Karena di sana daerah perkebunan, dingin, banyak jual buah segar di sana. Pergi ke Taif dengan harapan mereka mau membantu perjuangan Syiah Rasulullah dari Bani Saqifah sampai di sana ditemani Rasulullah berjalan kaki 100 km jalan kaki. Ditemani oleh putra angkatnya Zaid bin Harisa. Masya Allah, ternyata sampai di Taif bukannya dihargai malah dilukai, bukannya disambut malah disambit, bukannya dapat pertolongan tapi dapat cacian. Ya Allah, tidak hanya kalau di Mekah kemarin sebelum masih ada Ali bin Abi Thalib mungkin tidak terang-terangan melukai Rasulullah, para musuh-musuh Allah, tapi di Taif dengan harapan Rasulullah mendapatkan bantuan, mendapatkan perlindungan, tapi ternyata di sana, Masya Allah, Rasulullah bukan hanya dicaci, bukan hanya dimaki, bukan hanya dicemooh, tapi Rasulullah dilempari batu sampai terluka-luka tubuh Rasulullah. Zaid bin Harisa kepalanya luka karena lemparan batu para pemuda-pemuda Taif. Rasulullah pun kakinya berdarah-darah. Bahkan malaikat Jibril mengatakan, Muhammad, kalau sampai darahku menetes ke bumi, maka aku luluhkan bumi Taif ini, maka mereka Taif akan luluhkan. Karena Jibril bilang begitu, Rasulullah bela-belain, dia tahan darahnya yang keluar dari kakinya, dari tubuhnya, dia tahan, dia enak, jangan sampai darahnya menetes ke bumi, menetes ke tanah. Karena kalau menetes ke tanah, malaikat Jibril marah, akan meluluhkan tubuh Taif. Rasulullah sudah dilukai, sudah dihinakan, sudah dicemooh. Rasul dikatakan orang gila, Rasul dikatakan orang sinting, Rasul dikatakan orang pendusta pembohong. Sampai malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, ya Muhammad, kalau engkau mengizinkan, aku angkat itu gunung di Taif, aku balikkan agar penduduk Taif musnah semua yang telah menghinakan engkau. Apa jawaban Rasulullah? La, fa innahum qaumun la ya'lamun. Jangan mereka berbuat demikian karena mereka tidak mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi. Saya hanya bisa berdoa, mudah-mudahan nanti anak dan keturunan mereka akan beriman semua kepada Allah dan Rasulnya. Dan alhamdulillah doanya Nabi Muhammad terkabul. Sekarang penduduk Taif tentu 100% beriman, muslim, muslimah, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah. Jadi di Taif kalau jalan-jalan ada namanya Masjid Ku. Masjid Ku ini bahasa Indonesianya ini apa ya? Bahasa Bugisnya apa? Situ. Apa bahasa Bugisnya?
kita hidup di dunia tidak perlu sesuai dengan harapan kita, betul? Pasti hidup di dunia ini punya masalah. Saya tanya, Ibu, Bu, ada masalah tak? Banyak. Bapak ada masalah apa? Pasti ada, karena saya lihat Bapak dan Ibu ini muka-muka punya masalah semua. Masya Allah. Idealnya memang seperti itu. Kalau di dunia pasti ada masalah. Kalau kamu tidak punya masalah, nanti di surganya Allah Subhanahu. Ya Allah, anak baru lagi punya masalah. Ibunya mikir orang tuanya nanti besar jadi apa ini anak. Sudah dewasa, ya Allah, belum dapat jodohnya ini, kok udah dewasa belum ada jodohnya. Maaf, di sini ada yang belum dapat jodoh? Angkat tangan. Ada yang belum ada jodohnya? Masya Allah, oh ada. Atau ada yang mau jodoh lagi, ada? Gue pada salah. Pada salah, pada salah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ada janda di sini, janda? Ada janda? Angkat tangan janda. Oh banyak, Masya Allah. Mudah-mudahan janda di sini jandanya janda ijazah. Apa itu saja ijazah? Ikatan janda solehah. Mudah-mudahan tidak ada rojali. Apa rojali? Rombongan janda liar. Nauzubillah, mudah-mudahan digagal. Mungkin di sini rata-rata jandanya janda Jamila. Apa Jamila Ustazah? Janda mati lakinya. Digagal Jalila. Tahu Jalila? Janda laki-lakinya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Masya Allah. Nah ini mohon maaf, punya masalah itu wajar, punya masalah itu sunatullah. Maka apa? Sabar, jalani, ikhlas. Maka kaitannya nanti dengan apa? Oleh-oleh Isra Mi'raj adalah salat. Allah mengingatkan itu di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kata Allah, kamu nanti pasti punya masalah, nanti kamu pasti punya persoalan, nanti pasti kamu akan pusing, pasti nanti kamu akan galau. Maka ketika punya masalah kepada Allah, wasta'inu, minta pertolonganlah kepada Allah, bisabri, hadapi masalah itu dengan penuh kesabaran. Lalu apa medianya? Wassalah, dan minta kepada Allah dengan media salat. Inilah hubungannya. Sebelum Isra dan Mi'raj, Rasulullah diuji kesabarannya, diuji ketawakannya, dan oleh Isra Mi'raj adalah salat, yaitu menjadi alat komunikasi hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata guru saya, belajar ilmu sabar itu seperti orang yang ambil buah kelapa. Apa bahasa Bugisnya kelapa? Kaluku. Orang yang ambil buah kaluku pasti dia naik dulu itu apa? Makin kering. Setelah naik ketinggian, kelapa dipetik. Setelah dipetik kelapa dia naik, dibuang, dijatuhkan. Kalau kelapa bisa ngomong, aduh, sakit. Setelah dijatuhkan kelapa, oh, disiksa lagi. Apa ini? Ambil parah. Dua kali siksa. Setelah ditarik lagi serabutnya. Siksaan 3 kali. Belum berhenti siksaan apa? Ambil lagi parah, masih ada tempurungnya. 4 kali siksaan. Sudah terbuka tempurungnya, masih hitam. Ambil pisau, dikupas. 5 kali siksaan. Setelah putih mulus, berhenti siksaan. Pak, apa yang lagi kamu? Pak,
wa inna ilaihi raji'un, dan semua dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama, Bapak Ibu, yuk kita sama-sama kuatkan hati kita yang punya masalah, yang sedang diuji oleh Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kesabaran, Allah berikan ketabahan, dan kita bisa melewati musibah-musibah itu dengan lolos dan lulus di mata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hikmah yang kedua, sebelum peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi besar Nabi Muhammad SAW dipanggil oleh malaikat Jibril, lalu apa? Datang. Jadi Nabi tadi dijemput di rumahnya. Rumahnya Nabi tadi itu, Bapak Ibu, itu sekitar 500 meter dari Ka'bah. Jadi maulidin Nabi, tempat Rasulullah lahir itu sekarang jadi perpustakaan. Kalau nanti kita umroh, setelah Ka'bah, Sa'i, dari Bukit Safa, Bukit Marwah, maka tempat lahirnya Rasulullah itu dekat-dekat Bukit Marwah. Sebelum tempat lahirnya Rasulullah, lewatin tempat tinggalnya Abu Jahal. Nah sekarang tempat tinggalnya Abu Jahal dijadikan WC. Tuh, saking jeleknya Abu Jahal, bekas rumahnya aja dijadikan WC. Masya Allah yang katanya kan WC. Jadi setelah WC itu tidak jauh kemudian ada maulidin Nabi, tempat lahirnya Rasulullah. Nah, Rasulullah dijemput di rumahnya oleh malaikat Jibril dengan malaikat Mikail, beruang datang, ditambah dan apa? Ambil air Zam-Zam, dibelah dadanya Rasulullah, diambil hatinya, dibersihkan hatinya Rasulullah dengan air Zam-Zam. Setelah dibersihkan, hatinya dikembalikan lagi ke dalam dada Rasulullah, lalu ditutup dengan malaikat Jibril alaihissalam. Kenapa malaikat Jibril membersihkan hatinya Rasulullah? Apakah hatinya Rasulullah macereka? Apakah hatinya Rasulullah itu rusak, kotor? Tentu jawabannya no, nehi. Karena Rasulullah itu maksum, terjaga. Kenapa dibersihkan? Karena Rasul akan bertemu dengan Zat yang Maha Suci, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Agar lebih benar-benar bersih. Walaupun sudah bersih, dibersihkan lagi dengan air Zam-Zam, bertemu dengan Al-Qudus yang Maha Suci, Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Jadi hikmahnya apa? Yang kedua, Bapak Ibu, kalau kita ingin diangkat derajatnya oleh Allah, kalau kita ingin mendapatkan kemuliaan di sisi Allah, di mata Allah, maka apa? Maka apa? Maka yang terpenting adalah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Kapan kita masih punya penyakit hati, jangan harap kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu penyakit hati? Syirik, menduakan Allah, menselingkuhi Allah, percaya kepada Allah, percaya juga selain Allah. Maka apa? Ayo kita hijrah akidah. Orang Muslim yang ideal adalah apa? Salimatul aqidah, menurut Hasan Al-Banna. Selamatnya akidah kita. Kalau kita sudah yakin kepada Allah, jangan sekali-kali kita punya keyakinan kepada selain Allah. Terkadang keyakinan kita dicampuri dengan adat mohon maaf. Contoh, kalau di Sulawesi ada adat 10 Muharram, Asyura, apa itu adatnya? Pak, Bu, kalau Asyura biasanya ngapain, Bu? Bukan bubur, apa kemana, Bu? Pergi ke pasar, Mas beli pasero, beli apa lagi? Patapi, beli apa lagi? Langga-langga. Kenapa beli pasero? Biar mudah letak bisa disero.
bisa jadi akidah kita terkotori dengan keyakinan seperti itu. Oh, saya menerima sewa saja tidak ada keyakinan, silahkan. Tapi jangan ada lalu ada keyakinan kalau tidak beli tapi tidak beli pasero nanti dalek tidak bisa disewa. Kenapa? Karena rezeki itu didatangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya apalagi penyakit hati, mabur, macing, mapabia, masiria, masek, makut, mamo, wah, ya Allah, mabur, macing, tak merasa dirinya paling hebat, merasa dirinya paling tercantik, terkaya, terpandang, terhormat, terkenal. Padahal dia, nih, kaitannya dengan apa? Hasil istirahat sholat. Di dalam sholat banyak yang bisa kita petik pelajaran. Salah satunya akhlak kita agar menjadi tawadhu, rendah hati. Lihat, coba perhatikan musim pajak. Allahu Akbar, rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Coba saya tanya, Pak, anggota tubuh kita yang paling terhormat apa? Kepala. Ulu, cocoki ulu. Ini terhormat, maka orang-orang terhormat disimbolkan dengan kepala. Kepala desa, kepala kelurahan, kepala wilayah, kepala suku, kepala dusun, kepala sekolah, kepala negara, kepala. Maka kepala ada di atas, tinggallah kepala di bawah. Kok ketawa sih?
Dan yang ketiga, yang terakhir apa? Oh, tentu hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah apa? Bersumpah. Perjalanan Rasulullah 3 alam. Alam nasu, manusia. Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Ini alam nasu. Lalu sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah bertemu dengan para nabi, bersumpah dengan para jamaah. Ya, belum ada perintah sholat yang wajib. Rasulullah rekam di Masjidil Aqsa, tapi Rasulullah diperintahkan oleh Allah bersumpah dua rakaat dengan berjamaah dengan ruknya para nabi. Nabi tak menjadi imam. Apa artinya? Bersumpah gereja sangat ditekankan sekali untuk umat muslim. Saya tanya nih, Bung Imam, kalau bersumpah berapa garis? Hah? 1. Kurang makun deh. 1. Padahal mau uang masih, makan jangan sedih. Insya Allah, makan meter 99 meter, tapi makan ulama sendiri tidak kali pakai. Maliru. Ya Allah, Pak. Laki-laki yang hebat, laki-laki yang baik, laki-laki yang soleh, laki-laki yang bersumpah jangan berjamaah, tanda laki-laki soleh. Laki-laki yang bersumpah jangan di rumah, laki-laki soleh. Terserah mau soleh atau soleh. Allah. Karena sholat ini kekuatan kita. Rasulullah sampai ini membakar rumah orang yang dekat masjid, tidak pergi masjid berjamaah. Kenapa? Saking pentingnya gereja. Maka kalau bukan kita siapa lagi? Betul? Maka hikmah yang selanjutnya, ayo setelah peristiwa Isra dan Mi'raj kita peringati, yuk kita makmurkan masjid Al-Mujahidin Mindoro. Tapi jangan sekali-kali cari kemakmuran dari masjid. Betul? Yuk kita hidupkan masjid Al-Mujahidin Mindoro, tapi jangan sekali-kali cari kehidupan dari masjid. Setuju? Mudah-mudahan nanti besok minimal 2 baris 3 baris jemaah tangan. Amin. Amin ya Rabbal. Ini yang hadir Isra Mi'raj nggak sampai 3 baris. Ya Allah ya Allah ya Allah. Selesai. Oh, sudah ada nasut, ada malakut. Kenapa dikatakan dari langit pertama sampai langit ke-7 dikatakan ada malakut? Karena pada saat itu Rasulullah bertemu dengan para malaikat. Di langit pertama ada malaikat yang takbir semua, Allahu Akbar. Di langit kedua malaikat-malaikat pada baca Al-Fatihah semua. Di langit ketiga para malaikat sedang rukuk. Di langit keempat malaikat sedang i'tidal. Di langit kelima malaikat sedang sujud. Di langit keenam malaikat sedang duduk di antara 2 sujud. Dan di langit ke-7 para malaikat sedang duduk tahiyat. Diperlihatkan gerakan-gerakan salat itu yang nanti dipraktekkan oleh Allah oleh Rasulullah dalam gerakan-gerakan salat ketika diperintahkan salat oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, Rasul itu dipertemukan oleh para nabi. Wa ujabna ila samawati fara'atan bil ula. Di langit pertama ketemu dengan Nabi Adam alaihissalam. Wa bisayati Isa adalah Maryam al-Qadr tahiyah. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Isa. Wa bisa
dia lebih bela-belain masuk penjara. Ini lagi kesalahannya mengeretak. Masya Allah. Tapi Nabi Yusuf alhamdulillah keluar dari penjara, jadi pejabat, menteri keuangan. Tapi orang zaman sekarang dari pejabat masuk penjara. Kebalikan dengan Nabi Yusuf. Masya Allah. Jadi kalau manusia tawaf di Baitullah, lurus atasnya sampai di langit ketujuh ada namanya Baitul Ma'mur, tempat tawafnya para malaikat. Setiap hari 70.000 malaikat masuk untuk tawaf dan tidak pernah keluar lagi. Saking banyaknya para malaikat. Selesai sampai Sidratul Muntaha langit ketujuh, ini alam malakut, lanjut ke alam selanjutnya yaitu di langit ketujuh. Bapak Ibu, kalau tadi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Aqsa langit ketujuh ditemani oleh malaikat Jibril, sampai di langit ketujuh malaikat Jibril tidak bisa menemaninya. Kenapa? Karena levelnya, tingkatan malaikat Jibril sudah sampai di langit ketujuh, tidak sampai melampaui langit ketujuh. Makanya ada syair, mendapatkan perintah salat yang awalnya 50 waktu, tapi atas syarat Nabi Musa dilanjutkan, umatku saja yang tinggi-tinggi. Umatnya Nabi Musa itu tinggi-tinggi. Nabi Adam itu tingginya 60 dirok. Kalau dirok itu satu begini, jadi 60 begini. Ini Nabi Adam tingginya 60 meter tingginya. Semakin kemari semakin mapan C, Nabi Muhammad tadi terakhir paling mapan C umatnya. Karena paling mapan C, maka paling pendek juga umurnya dibandingkan umat-umat zaman dahulu. Jadi semakin mapan C orang, semakin pendek umurnya. Jangan tersinggung.
ku anfusakum wa ahlikum nar.